Oke, kali ini gue lagi pengen ngetes baterai ini. Baterai modern. Gue penasaran kualitasnya segimana sih. Masa gue pakai baterai rakitan aja ada yang bilang masih mending pakai ini. Aduh. Padahal itu baterai cukup jago, bisa 1000 watt lebih. Masa masih dibilang kalah sama ini? Gue coba deh. Gue pakai PZM yang biasa gue pakai. Tes baterai. Oke. Aduh. Pakai aja lah. Oke, pakai. Kita lihat. Oke, ini sudah 00 semua kan? Gua akan discharge dia pakai lampu mobil. Oke, lampunya udah nyala di luar. Kita lihat berapa watt. Ya, sekitar 30 watt gitu ya. 1,4 ampere. Oke, ini nyambung ke sana kan. Nah, dia itu udah running nih. Oke, gua discharge dia pakai lampu mobil itu di luar. Terang banget di luar. Oke, nanti gua bakal tinggalin tidur aja dulu. Nanti kalau bangun gua tes berapa hasilnya. Gua lagi iseng videoin pas tengah pengujian. Ini udah, aduh susah ya fokusnya kalau pakai tablet. HP gua belum nyampe lagi. Oke, ini udah 1 jam 25 menit. Kapasitasnya udah 2 Ah. Berarti kemungkinan kalau dia real itu udah setengah. Voltasenya masih 18,6, di sini masih 27 watt. Oke, ini udah jalan berapa jam? Ntar aku lihat dulu. 2,28 jam dan di sini sudah 3,6 Ah dan hebatnya voltasenya masih 17,8 volt. Mantap juga ya. Padahal seharusnya kapasitasnya ini tinggal sedikit banget. Kita lihat aja deh nanti kalau sudah selesai sampainya berapa ya. Oke, ini pengujiannya udah selesai, udah mati dia. Keras juga. Oke, kita lihat berapa kapasitasnya. Nyalain pakai ini aja lah. Oh ya, cabut dulu ini supaya enggak nyala. Lima koma enam sembilan Ah. Wow. Ternyata modern ini mantap juga ya. Jauh di atas kapasitas, cuy. Mantap juga nih baterai. Mungkin gua bakal coba beli sensornya sih. Plus baterai 2. Kayaknya menarik sih kalau dia bisa sampai 5 Ah gini. 5,69 Ah cuy. Pantas aja kemarin itu di masih 17 volt dia tadi waktu udah 4 Ah. Udah 3 Ah kemarin masih di 17 volt, pantas saja. Di sini dia nyala 3 jam 43 menit. 104 watt hour. Mantap juga. Kita lihat. Oh, dia masih Coba kita pasang kembali. Jatuh. Aduh, susah sih kalau pakai tablet gini. Oke. Berapa sisa voltase setelah dipakai semalam itu? Iya. Kita lihat 16,2 volt. Kita lihat berapa ya? Biasa nyala kalau pakai ini kan. Kita lihat berapa watt. Oh, 30 watt. Masih ada kipas. Masih ada lampunya, jadi masih tinggi 30 watt.
Ya pada dasarnya dia tuh kalau udah agak panas kipasnya udah sekitar 28 watt gitu ya. Ya kemarin nggak kelihatan karena malam gua pakai kipas kayak gini. Nah, nah itu kelihatan kan, itu kipas mobil, itu lampu mobil. Ya segitulah deh ya, karena arusnya kemarin rendah ndak usah di discharge lagi ya, cabut aja nanti supaya baterai juga ndak terlalu habis. Soalnya baterai itu sebenarnya jangan pernah terlalu habis ya. Nah ini 15 volt dia. Oh aku akui sih baterai modern ini memang mantap banget, gacor cuy, bisa sampai 5,72 Ah, hampir 6 Ah. Kayaknya kalau gua discharge lagi ini bisa sampai 6 sih mungkin, atau minimal 5,8 gitu ya. Mantap cuy, gua nggak nyangka sih kualitas modern ini sebagus ini. Mantap banget ya. Soalnya nggak kebayang, belum kebayang kapasitasnya modern ini kayak gimana kalau dibandingin ya sama baterai-baterai kayak ini Dakmara. Sama-sama kan tulisannya ini 4Ah, ini juga tulisannya 4Ah, tapi kapasitas realnya jauh banget. Ini cuma 3Ah, yang ini tadi itu sampai 5,7Ah cuy. Mantap banget. Jadi satu baterai ini hampir sama dengan dua baterai ini cuy. Soal kapasitas saja kita ngomongin dulu. Bahkan sekarang ini kan lagi rame tuh, banyak yang bilang lucit 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 bagus bang. Ini bukan lucit, tapi ini isinya sama kayak lucit MKDL ini. Dia sama-sama pakai sel yang sama. Ini tuh seperti ini kan, lihat ukurannya beda. Ini cuman kapasitasnya cuman 4,5 Ah. Sedangkan ini tadi dia itu ada di kapasitas 5,7 Ah. Lebih besar, tapi ini lebih tinggi kapasitasnya. Artinya kepadatan energinya modern ini memang sangat-sangat bagus. Bahkan ya, jika kalian bilang itu bukan lucut yang anu bang, coba bandingin sama yang EVO atau DMEGC atau yang sel lucid yang terbaru itu. Bahkan kalau kalian ngadu sama itu ya, DMEGC itu kalau ukurannya kayak modern ini dia cuma 4 Ah. Ingat, ini sampai 5,7 Ah. Yang segede gini DMEGC itu cuman lucid DMEGC atau EVO atau Selucid itu cuman sampai 6 Ah. Ini hampir mendekati cuy. Ukurannya beda jauh, ini hampir mendekati sama lucid yang ukurannya segini. Ini 5,7, lucid itu 6 Ah realnya yang anu segede ini. Jadi ya selnya modern ini memang lebih bagus dari lucid cuy. Oke, kali ini gue bakal tes discharge-nya baterai modern ini. Gue pakai PZM lagi dan ini Bordong Cheng. Ini gue pakai 2060 ya. Harusnya sudah aman. Bismillah, gue bakal tes. Pakai gear 1 ya. Aduh, kebetulan lagi bambu yang lembek kayaknya kayaknya. Coba pindahin ke sini. Oh, aduh, turunnya lumayan ya. Sampai 1 kW lumayan sih. Gini deh.
watt 900. Kemampuannya lumayan sih, dia bisa nyangkut. Ya, kemampuannya dia maksimal di bor donceng ini cuma bisa sampai sekitar 1000 watt aja. Berarti baterainya cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus. Soalnya bor donceng ini ya, kalau pakai baterai yang kualitasnya super bagus, dia bisa tembus sampai 1500 watt. Tapi terakhir kali gua tes itu pakai baterai yang rakitan 30 sel sih. Ya ini cuma 10 sel. Tapi untuk 10 sel ini udah mantap banget sih. Dia bisa sampai 1000 watt. 1 kW tadi lebih dikit. Anjir, hampir kena tanganku. Keplit. Kita ke lagi deh. Dia drop sih. Bagaimanapun juga dia bisa drop sampai sekitar 16 volt. Wajar untuk baterai 10 sel. Itu udah jago banget sih. Untuk baterai 10 sel bisa sampai 1000 watt di bor donceng ini udah jago banget. Baterai-baterai lain yang pernah gua coba yang 10 sel itu biasanya cuman sampai 700 watt doang. Ini bisa sampai 1000. Udah cukup jago sih. Tapi kalau diadu sama rakitan yang gue pakai dulu itu bisa sampai 1200. Ini sampai 1000 aja, tapi udah jago sih untuk ukuran kecil gini. Oke, ini hujan, gue berhenti dulu. Oke, suatu janji gue bakal bongkar ini modern. Kita lihat isinya kayak gimana. Oke, dia itu pakai baut Torx T10. Oh, ininya nempel cuy, ini nempel ke atas bawah. Oke, udah lepas. Kita lihat isinya kayak gimana. Dia pernya biasa aja pernya. Mesinnya kayak gini. Mesinnya cukup kecil tapi terlihat cukup lengkap ya part-partnya. MOSFET-nya ada 3 doang, tapi tenaganya lumayan sih kemarin. Oh ya, dan ininya sudah ditutupi pakai apa namanya itu. Ini udah ditutupi pakai anti air untuk bagian ininya. Nggak kelihatan sih kalau di kamera, cuman kalau pakai mata langsung kelihatan ini. Udah ditutupi cairan anti air itu. Jadi ininya aman dari air. Tapi yang lainnya enggak sih, cuma ini doang. Kita lihat bagian bawahnya gimana, selnya pakai apa ya. Indikatornya tidak mau lepas. Ini tombolnya nyangkut di dalam. Masih aman sih jalan, cuma ini nyangkut di dalam jadi nggak bisa lepas. Kita lihat, gua pegang gini aja deh. Oh, selnya nggak kelihatan cuy. Oh, ini ada tulisannya sedikit. INR 18650. Nggak ada ya, cuma itu doang tulisannya. Oh, ini ada kelihatan apa ya? Di mana ya bisa lihatannya? Nggak kelihatan cuy selnya pakai apa. Oh, ini ada sedikit, udah jelas juga. Nggak tahu dah, nggak tahu selnya pakai apa, tapi kelihatannya memang cukup bagus sih.
Kita lihat spot weldernya gimana. Oh, ininya bagus banget cuy, aku lebih bagus dari yang biasanya ininya, plat nikelnya. Mantap cuy, lihat aja. Ini lebih bagus dari yang biasanya. Untuk generik sih ini paling bagus ya yang pernah gue lihat. Belum pernah lihat yang lebih bagus daripada ini gue. Kalau yang gue bongkar sendiri belum pernah lihat sih. Gimana cara bukanya ya? Dorong gini kan? Ininya memang gak mau lepas, ya sudahlah, kita pasang lagi aja. Oh ya, gue lupa liatin bawahnya gini, dia tuh ada lubang-lubangnya gitu. Tebel banget asli. Oh, gue bandingin deh sama yang lain. Tunggu dulu. Kalau mau dibandingin, ini gue punya Dakmara. Lihat dah perbandingan tebalnya sama ini Dakmara. Jauh banget kan? Nih. Jauh banget cuy. Atau ini Dakmara ini kan memang bukan yang bagus, termasuk tipis dia. Gue juga punya yang ini. Ini casing gue beli dari sih Mister Manusia dulu jual, jadi gue beli. Kita lihat ini udah termasuk yang tebal, lebih bagus dia dari yang biasanya. Tapi kalau dibandingkan sama modern, masih lebih tebal modern. Mantap banget ini build quality-nya modern ini. Baterainya bagus banget. Build quality-nya tebal cuy, keras ini. Kita pasang lagi dah. Pasang lagi, masukin, hati-hati. Ininya dimasukin juga ke dalam kali ya. Iya. Dorong pakai ini. Oke. Satunya juga rapihin, masuk ke dalam. Harusnya sih. Oke, harusnya begitu udah bagus. Oke. Kita pasang kembali sampernya, pasang di sini. Oh, build quality-nya bisa lihat tebal banget. Oh, mantap. Yang pernah gue pegang sih kalau generik ya ini yang paling bagus soal build quality baterainya. Belum nemu yang lain yang lebih bagus dari ini. Kalau bilang lucid pun kalah bagus sama ini. Ini bagus banget. Gue pernah punya lucid dan ini masih lebih bagus build quality-nya. Jadi ini secara kapasitas dan build quality kalau di generik udah paling bagus sih. Kepadatan energinya mantap, build quality mantap. Gua pakai 13 baru bisa bagus anunya. Plastiknya memang bagus sih. Oke. Gitulah dia bongkarin. Sayangnya ininya nggak bisa kebuka ya. Oke, begitulah tadi pengujian modern ini. Sebagai tambahan, baterai modern ini dia itu support Makita Ori. Gue nggak punya Makita Ori, tapi cara tes gue simpel aja sih. Ini kan ada charger, dipasang kayak gini, ini lampunya nyala, berarti dia itu support Makita Ori. Sesimpel itu. Gue liatin deh kalau baterai lain ini baterainya juga support Makita Ori. Matikan, kita colokin, dia nyala. Kalau baterai yang nggak support itu gue liatin dah. Kalau kalian mau lihat contoh yang nggak ini kan baterai Tansu nih, dia nggak support. Nah, dia nggak nyala. Contoh lain ini Dakmara. Nah, dia nggak nyala, berarti dia nggak support Makita Ori. Sesimpel itu aja. Soalnya yang support Makita Ori itu kan sesimpel antara baterai yang ini dan ini kan ada resistensinya, jadi dia bisa kasih nyala lampu itunya. Nah, ini nyala kan modern ini, berarti dia support Makita Ori. Menurut gua baterai modern ini kalau dilihat semua tadi hasil pengujian dan dia juga support Makita Ori, menurut gue sih recommended banget ya. Untuk harganya yang cuma mungkin sekarang 300-400 ribu gitu ya,
Ini masih recommended banget, apalagi kapasitasnya yang sampai 5,7 Ah. Discharge-nya tadi yang di Bordong itu masih bisa sampai 1000. Oh ya, gue lupa bilang tadi, selama pengujian discharge tadi itu yang bisa sampai 1000 watt, baterainya ini cukup adem-adem aja sih. Kira-kira dia cuma sampai 35 derajat gitu, paling sampai 40 mentok-mentoknya tadi. Ini adem, agak hangat dikit doang sih. Soal build quality-nya ini udah bagus banget. Untuk gendek yang pernah gue pegang ya, ini paling bagus. Bahkan diadu sama Ronix sekalipun, yang Ronix itu mahal loh, 600.000. Ronix itu pun bahkan ini masih lebih bagus build quality-nya daripada Ronix ya, kalau kata gue. Jadi ya, ini recommended banget. Kualitasnya mantap. Bisa diadu lah sama baterai rakitan ini. Walaupun gue nggak tahu selnya apa ya, soalnya tadi nggak kelihatan sih. Dan gue nggak mau bongkar sampeannya juga. Segitu aja dulu. Intinya modern ini recommended untuk tipe ini ya. Kalau tipe yang barunya itu gue nggak punya barangnya, jadi gue nggak bisa tes. Ya mungkin next time kalau gue ada rezeki lebih, gue bakal cobain sih. Tapi nggak tahu kapan ya. Intinya yang satu ini recommended. Kalau tipe barunya nggak tahu. Oke, segitu aja dulu.